Pemirsa, pedangdut Ayu Ting Ting kembali menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Kartika Damayanti di Polda Metro Jaya. Ayu yang didampingi kuasa hukumnya Minola Sebayang menjawab 15 pertanyaan yang diajukan tim penyidik. Ya, jadi sekarang tinggal kita serahkan kepada penyidik untuk memproses lebih lanjut laporan yang dibuat oleh Ayu ke pihak Polda. 15 pertanyaan tadi terkait apa aja, Bu? 15 pertanyaan tadi terkait dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan apakah Ayu berteman apa tidak dengan akun Gundi Empang, ya. Terus kemudian dari mana awal tahunnya ada postingan-postingan Gundi Empang yang isinya cenderung menghina, cenderung memfitnah Ayu dan Bilkis, ya. Terus kira-kira dari postingan-postingan yang diposting tersebut apa yang dirasakan oleh Ayu? Apakah Ayu merasa terhina atau tidak? Jadi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu yang diajukan lebih detail dan lebih mendalam lagi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya, Bang. Senang banget hari ini semuanya kita jawab apapun yang ditanyakan sama penyidik gitu. Begitu didampingi sama Bang Minola juga. Jadi alhamdulillah insya Allah kedepannya lancar ya Bang. Ya, semuanya lancar. Ya, Ayu yang memiliki jadwal padat sengaja meluangkan waktu untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Ayu ingin permasalahan ini cepat selesai dan Kartika Damayanti yang memiliki akun gundik_empang yang selama ini menghina dan membuli dirinya serta putrinya mendapat hukuman agar memberikan efek jera bagi pelaku. Lantas, benarkah Ayu melaporkan Kartika demi melindungi putrinya? Oh iya dong, justru ini yang saya lakuin buat masa depannya Bilkis ke depannya gitu. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan Tidak gampang, iya, nggak bisa dihapus. Doain aja ya Mbak. Ada kerugian Mak Ya. tadi nggak sih, Bu Ayu? Sampai hari ini nggak live Nggak live vonis juga. mungkin. Iya. Enggak lah, kan emang kita kan udah janjian hari ini ya Bang ya, supaya Tuntas lah, tuntas hari jangan ini. berulang-ulang. Nanti Jangan teman-teman sampai- bilang, wah ini kok bolak-balik, Iya. nggak selesai, dipanggil, nggak ada hadir gitu ya. Jadi hari ini kebetulan ya memang semuanya udah kita selesaikan gitu. Jadi nggak ada utang lagi ya Bang. Nggak ada utang untuk memberikan keterangan. Sebagai seorang ibu, hati Ayu tak terima saat mengetahui jika putrinya terus-menerus dibully dan dihina. Ayu tak ingin psikologis putrinya terganggu jika melihat jejak digital jika dirinya menjadi korban bully. Apalagi selama 5 tahun, Kartika seolah tak jera melakukan pembulian terhadap keluarganya. Jadi seperti yang sering saya katakan berulang-ulang bahwa hak setiap warga negara jika memang dia merasa ada suatu perbuatan yang melanggar hukum untuk membuat laporan. Ya hanya saja kan kita lihat ini laporannya terkait dengan masalah apa. Karena kalau misalnya kita lihat dari peristiwanya seperti yang saya katakan bahwa tidak ada akibat tanpa sebab kan begitu. Ya jadi kehadiran orang tua Ayu juga di sana kan juga itu karena ada penyebabnya. Ya saya kira ini yang perlu kita pahami karena saya rasa semua orang tua pasti tidak akan tahan kalau misalnya anaknya, cucunya, bahkan dirinya sendiri dihina secara terus-menerus. Ya, manusia juga ada batas sabarnya kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian satu kejadian orang yang sering dihina itu kehilangan sabar, saya rasa itu adalah upaya untuk mempertahankan haknya dari perbuatan yang menghina secara terus-menerus ya. Apalagi yang seperti yang sering saya sampaikan bahwa kedatangan di sana kan juga disertai dengan aparat penegak hukum. Ya itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin narsis ya, tapi sesuai dengan aturan hukum semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Kalau memang misalnya ternyata itu ditafsirkan berbeda, ya itu kami kembalikan kepada orangnya. Di sisi lain, Ayu terlihat santai menanggapi perihal pihak Kartika yang melaporkan orang tuanya Abdul Rozak. Ayu merasa jika kedua orang tuanya sudah melakukan hal yang benar saat mendatangi kediaman Kartika. Apalagi saat itu, kedua orang tuanya juga didampingi pihak kepolisian. Lantas, benarkah ayah Rozak sempat stres usai dilaporkan pihak Kartika? Bagaimana ya? Artinya kan seperti yang saya katakan ya, kita niatnya ke sana kan karena ingin mempertanyakan, ingin mengklarifikasi. Kenapa tidak kenal tapi melakukan penghinaan ya, melakukan penghakiman, melakukan fitnah kepada Ayu dan juga Bilkis kan begitu, terutama kepada Bilkis. Yang anak masih di bawah umur yang nggak tahu apa-apa, nggak ada salah dan dosanya kan begitu ya. Nah ini tujuannya. Nah tapi kalau memang kemudian ternyata tidak ketemu dengan orang yang bersangkutan, ya wajar saja kan kalau memang misalnya sebagai orang yang selama ini tertekan, ada sedikit omongan yang tegas ya,
Tapi kalau kemudian ditafsirkan berbeda, ya itu kan seperti yang tadi saya katakan, kembali kepada orang masing-masing. Tapi yang pasti, sekali lagi saya katakan, korban yang sesungguhnya adalah Ayu. Jangan kemudian dialihkan ada korban-korban yang lain. Karena apapun yang dilakukan oleh Ayu hanya untuk mempertahankan nama baiknya dan juga nama keluarganya. Ya. Sementara itu, kabar bahagia datang dari pasangan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata. Setelah 3 tahun menikah, pasangan ini akan segera dikaruniai anak pertama. Pasalnya, Nadine kini tengah hamil 4 bulan. Lantas, mengapa baru sekarang Nadine mengabarkan perihal kehamilannya? Ini satu hal yang membuat kami sangat bersyukur karena ini anak pertama kami. Jadi, kami ingin berbagi kebahagiaan ini dan sepertinya waktu yang tepat karena sudah masuk di bulan keempat. Ketahuannya 4 bulan yang lalu, maksudnya akhirnya aku hamil, terus untuk bulan pertama, bulan kedua memang kami tidak kasih tahu siapapun kecuali keluarga inti, karena memang kita juga masih menjaga kekuatannya si janin ini juga gitu, karena rada cepet terdistract banget kalau di dalam 4 bulan tuh kayak pengen turun, pengen main, pengennya gitu. Jadi udah lebih baik selama 2 bulan pertama aku hanya di kamar aja di lantai 2, dan selama 2 bulan itu Dimas yang nganterin makanan aku ke kamar karena kebetulan kamar kita cuma ada di lantai atas. Dan Dimas yang nganterin makanan itu ke kamar pagi, siang, malam. Jadi aku melek, wah suami udah bawain roti nih, ya terus melek lagi, udah bawain biskuit nih gitu. Jadi aku merasa saya biskuit kamu selalu ada, biskuit selalu ada ya. Selalu standby dia. Ya gitu jadi makan ya palingan untuk 2 bulan pertama benar-benar nggak boleh keluyuran sama sekali, dalam arti naik turun tangga terus menerus gitu. Jadi aku benar-benar 2 bulan di dalam kamar aja, di lantai atas aja. Lalu udah palingan kalau ada teman-teman yang nanya tentang enak nggak atau mual nggak, kalau untuk 3 bulan pertama pagi siang malam konsisten enak, tapi nggak sampai muntah atau mual-mual gitu. Kabar kehamilan Nadine seolah menjadi kado terindah bagi Dimas yang pada 10 September lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Lantas benarkah Dimas menjadi suami siaga saat Nadine hamil? Begitu dia kasih tahu dia hamil, ya oke. Terus yang saya tahu itu kan di trimester pertama ya, yang rentan-rentannya. Jadi ya gimana caranya kita harus menjaga itu sama-sama. Ya udah deh, jadinya ya udah saya melayani dia, ya bukan melayani siapa ya, memanjakan dia untuk bisa menjaga si calon baby ini, si janin ini. Jadi kalau dibilang siaga apa enggak, manjanya terus dong sampai nanti memanjakan akunya. Jadi kalau siaga apa enggak tahu sih. Gimana ya? Enggak ya? Enggak tahu sih. Ya karena kan ini pengalaman pertama kita. Sih. Jadi masih banyak dapat teguran-teguran kecil dari orang tua, dari teman-teman kompleks, bilang jangan banyak jalan, jagain. Jadi ya udah kita sambil belajar. Terus apa yang harus kurangin, seperti nggak boleh minum kopi. Aku udah hampir 4 bulan nggak minum kopi, teh, pedes-pedesan, coklat aja lah. Coklat, pokoknya yang manis-manis itu pasti dicari. Tapi yang jadi kita nggak rebutan kopi. Biasanya rebutan, kalau sekarang udah yours, semuanya silahkan. Ya, sejak mengetahui dirinya hamil, Nadine memang sudah mulai mengurangi aktivitasnya di dunia entertain. Apalagi sejak hamil, kedua adik kembarnya Marcel dan Misha Chandrawinata jadi lebih overprotective. Lantas benarkah Dimas yang mengalami ngidam? Benarkah Nadine Dimas sepakat merahasiakan jenis kelamin calon anaknya? Sebenarnya karena udah masuk 4 bulan, dokter udah tahu banget ini jenis kelaminnya seperti apa gitu.
Tapi bilang it's that jangan kasih tahu, surprise buat kita gitu, nggak boleh gitu. Kita pun juga nggak mau tahu Kak. Jadi yang dipersiapkan adalah barang-barang yang semua netral, warnanya netral, terus Tapi kita juga sebenarnya juga belum menyiapkan banget sih ya barang-barangnya ya. belum sih, kita belum nyiapin apa-apa sih. Karena kita juga nggak mau, takutnya kita udah nyiapin, ternyata kita salah nyiapin. Jadi kita nunggu dulu aja sih, lebih tepatnya. Gimana? Kalau ngidem kayaknya ngidem nih sebelah sini nih, yang ngidem bukan aku. Apa kamu ngidemnya? Nah, ngidamnya main aja sih. Ngidemnya main motor, main sepeda. Ngaprik. Cuman kalau makanan sih udah pasti kamu ya, Nadine tuh sejam sekali makan sih ya. Hampir sejam sekali. Sejam sekali makan, tapi nggak ada spesifik mau apa ngidam apa sih, enggak. Apa ya kamu ya? Enggak sih, kalau ngidam pokoknya kalau lagi lihat sosial media, terus lagi ada preview makanan, kayak atau sekarang lagi masak. Nah, sekarang bu makanan nih, kan bentar lagi dilapar nih. Biasa gitu tuh. Biasanya langsung oke, kita cari makanan itu. Tapi lebih dari 4 bulan ini paling banyak makanan yang paling aku lagi bicara terus tuh makanan Indonesia. Kapan sih pastinya kita berharapnya banyak banget sih. Yang pasti sih harapannya kita mohon doa dari teman-teman media juga untuk kesehatan Nadine pastinya, untuk kesehatan calon baby kita. Kita harapannya pasti juga diberikan anak yang sehat, yang berbakti, bermanfaat, terus bisa memberikan sebuah kontribusi yang baik bagi negara dan bangsa ini pastinya. Terus, apalagi harapannya ya, yang pastinya kita bisa menjadi orang tua yang baik juga ya. Iya, itu sih harapannya, bisa mendidik anak ini, bisa mandiri, bisa menemukan jati diri nantinya, dan ingat Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap berbeda. Jadi yang paling akan menjadi tantangan buat kita adalah mengajarkan anak ini bahwa Indonesia ini beraneka ragam budaya dan segala macam. Jadi dia harus bisa berdamai dengan dunia ini nantinya gitu, dan menerima perbedaan itu gitu. Dan tetap harus bisa bersatu.